Halo semuanya, balik lagi bersama Dimsi Dims. Kali ini gue mau sedikit berkomentar terkait rangka ESAP. Jadi lagi rame nih rangka ESAP. Kok bisa kropos, bisa patah. Nah, ini gue berdasarkan dari gue memposisikan diri gue senetral mungkin ya, karena gue nggak pakai Honda. Sama gitu, gue nggak bela Honda, gue nggak pakai gue belum, maksudnya udah nggak pakai Honda ya, hari-hari gue pakai Suzuki. Ini motor juga pinjaman dari sepupu gue buat di review ya, jadi hari-hari gue pakai Suzuki sebenarnya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal analisa gue ya, kenapa rangka ESAP itu bisa paling nggak kropos gitu ya. Ini kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Sebenarnya press steel atau ESAP itu kan rangka yang di press gitu ya. Sebenarnya teknologinya nggak baru itu. Mobil kayak gini itu panel-panelnya juga di press ya, kayak pintu segala macam. Jadi kalau udah Indonesia sebenarnya udah banyak teknologi ini, cuma diaplikasikan di sepeda motor khususnya di rangka itu baru Honda saja ya. Nah, pertama adalah sebenarnya Honda juga motornya udah pernah pakai di C70 ya. Rangka C70 itu sebenarnya udah press steel, tapi kita ngomong ya, material dari si besi dari Honda C70 itu kan tebel ya. Jadi kalau misal di press steel ya, itu kemungkinan tidak akan sefatal ESAP. Jadi kalau gue bilang pertama adalah ketebalan dari si besi itu sendiri, dimana dulu press steelnya dari C70 adalah pakai besi murni ya. Dia di press sedemikian rupa, memang lebih berat, tapi kalau gue bilang bakal lebih rigid ya. Pertama itu. Kedua adalah pemilihan cat rangka ya. Seperti kita tahu, tidak pernah, atau enggak gini lah, jarang sekali ada masalah ke frame double cradle yang sebelumnya yang dipakai oleh ADV ya, PCX 160 ya, ataupun Beat generasi lama, atau motor-motor 110cc, 150cc, 125cc nya Honda tahun lama. Karena kenapa menurut gua ya, kalau ngomongin rangka yang sudah turun dari pick up itu sudah ada karat atau potensi karat ya, berarti air itu penetrasinya ke cat itu cukup tajam ya, catnya itu cukup tipis ya. Setahu gue sih seperti itu ya. Jadi karena sifat dari air itu adalah mengisi rongga-rongga ya. Kalau misalnya catnya itu tipis ya kan, rongga-rongganya banyak, dia masuk dan besi itu tidak friendly dengan air ya. Jadi dia dapat korosi dari situ deh ya. Menurut gue sih gitu. Kita juga tahu kenapa ADV PCX 160 rangkanya kalau dilihat ya aman-aman aja. Karena catnya lebih tebal daripada rangka ESAP ya. Ini analisa gue nih ya, analisa gue seperti itu. Coba karena gue sempet baca salah satu postingan di Facebook. Jadi si user yang rangka ESAP-nya ini ada karat sedikit atau banyak lah gitu, dia dicat ulang. Nah, ini sebenarnya salah satu solusi make sense buat gue ya. Kan kalau karat itu kita hajar karatnya dulu, dicuci bersih, dicat ulang lagi, dia nggak bakal karat lagi, dan itu bener ya. Jadi solusi positifnya itu seperti itu jangka pendek ya. Tapi kalau misalnya jangka panjang ya gue nggak tahu ya. Nah, ketiga adalah setelah material lalu cat rangka, ketiga adalah kalau gue bilang sih dia punya anti rust ya. Anti rust atau anti karatnya ini tidak kurang bagus lah kalau gue bilang ya. Dimana kalau kita tahu di pabrik mobil seperti ini, rangkanya itu dicelup
di dalam anti-rust. Dia beberapa kali muter ya, baru dikeringkan dan ya, itu terbukti ya. Itu kan kita ngomong kalau di industri besar mobil ya, gitu ya. Kalau gue rasa sih di motor itu akan sangat gampang ya, karena bisa dibawa begini. Beratnya pun cuma 11 kilo ya, dibandingkan dengan dulunya itu ya sekitar 15 kilo lah gitu ya. Tinggal celup, udah keringin, atau bisa 2 kali celup. Ya mungkin kalau misalnya Ahai mau, ini pendapat gue aja ya, mungkin harus investasi pertama di anti-rust dan cat rangkanya yang lebih bagus tuh ya, lebih tebal. Karena kalau tebal otomatis pori-porinya akan sangat kecil, jadi penetrasi air tidak akan sampai ke dalam ya, itu. Dan juga kalau kita ngomongin tentang berat dan materialnya, kalau misalnya memang mau pakai stainless steel lagi yang anti keropos ya kan, ya costnya pasti lebih gede lah gitu loh. Cuma masalahnya adalah catnya aja dibagusin ya. Dan juga kompartemen yang banyak keropos itu adalah kompartemen yang di dalam bodi yang agak susah ya. Jadi kalau gue bilang ya kita tidak ngecek di situ, sama seperti mating-mating yang lainnya ya. Kayak gue punya Suzuki Spin, di situ memang ada kotor, tapi karena catnya yang tebel banget gitu ya, itu nggak masalah ke rangka ya. Kecuali kita ngomong usernya motor tersebut adalah user yang tinggalnya di pesisir, pertama Muarangke, di dekat pantai ya. Kalau Muarangke itu kan sering banjir rob itu ya, karena tantenya istri gue di situ tinggalnya, jadi gue tahu itu ya. Dan kalau gue bilang pesisir pantai dia nggak sering main ke pantai, tapi kan ada angin lautnya yang bawa bulir-bulir air. Nah itu juga bisa dipertanyakan ya, mengenai tempat tinggal. Itu sebenarnya masuk ke 4 ya, tempat tinggal dari user ini masuk ke nomor 4 ya. Ini juga fatal. Dan juga kelima, usernya mungkin ada salah, dia tidak merawat ya. Lalu usernya ini dia ngebuka dan keropos gitu lah. Kalau gue di Suzuki FXR gue ada keropos, di Suzuki Satria gue ada keropos, di Spin gue belum lihat ada keropos. Di 2 motor ini pertama gue dempul, gue sikat dulu karatnya, tambahin Noverok ya kalau nggak salah, Noverok, baru dia gue cat ulang. Dan itu sampai sekarang alhamdulillah nggak nyebar ya. Itu sih sebenarnya solusi gampang aja, ada anti-rust, material cat rangkanya juga dibagusin lagi ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya gampang-gampang sulit ya, karena sudah ada 1 juta rangka yang di luar sana. Kalau misalnya pun Ahai mau recall, pertama akan takes time, menurunkan rangka, menurunkan mesin, wiring semua di ini lagi, diulangin lagi. Hasilnya juga gue nggak tahu gitu ya. Jadi kalau gue bilang sih yang paling benar adalah ya udah yang belakang mungkin yang fatal banget ditarik dan digantiin. Ini yang kedepannya ini harus diperbagus lagi, dari mulai cat rangka, lalu anti-rustnya ya, begitu. 2 ini aja. Jadi kurang lebih sih kayak gitu kalau misalnya pendapat gue terkait rangka ESAP ya. Apakah pabrikan lain juga berpotensi sama ya, tapi masalahnya mitigasi dari pabrikan lain itu sudah bagus daripada Honda ini ya. Dan juga Honda itu kebiasaan gen pertama, kayak ini kan rangka ESAP ini kan istilah kata dia masih penyempurnaan, masih harus ada penyempurnaan. Nah nanti kalau misalnya yang udah tahun ketiga, 4, 5 itu mereka pasti ini ya menyempurnakan produk mereka. Dan biasanya sih begitu. Contohnya saya B150R dulu gue punya
ya gen pertama dapat kotok-kotok, ya udah oke. Sampai sekarang kayaknya udah mulai presentasi mengecil. Jadi kan tapi kan itu adalah sesuatu yang positif gitu ya. Itu aja sih. Jadi kalau teman-teman semua setuju sama gue, kolom komentar. Kalau nggak setuju, yuk kita diskusi ya. Oke, di sini kita adalah pecinta otomotif dan bukan fans boy ya. Jadi itu aja sih dari gue. Kurang lebihnya, pertama gue nggak support Honda, gue nggak support pabrik manapun. Di sini gue sebagai pecinta otomotif aja ya, analisa. Oke, jadi kita diskusi kolom komentar kalau bisa teman-teman semua memang sependapat atau tidak. Oke, itu aja sih dari gue. Sign out. Thank you.